Kisah ini bermula di tempat cukur. Kala itu ada seorang pengusaha yang masuk di dalam tempat cukur tersebut dan ia ingin mencukur rambutnya. Di tengah-tengah saat pengusaha tersebut mencukur rambutnya, ada seorang anak kecil yang berjalan-jalan dengan riangnya di depan barbershop itu, tempat cukur itu. Kemudian orang yang mencukur rambut sang pengusaha itu berkata, "Pak, anak itu adalah anak yang paling bodoh yang pernah saya temui. Namanya Bejo." Kemudian sang tukang cukur itu memanggilnya, "Hai Bejo, kesinilah." Kemudian datanglah si Bejo ke dalam tempat cukur itu. Kemudian sang tukang cukur ini mengeluarkan dua buah uang. Yang satu uang 1000-an dan satu adalah uang koin 500. Kemudian sang tukang cukur ini berkata, "Bejo, pilihlah yang mana kau ingin ambil, uang 1000 yang ada di tangan kanan saya atau uang 500 koin yang ada di tangan kiri saya." Kemudian sang Bejo ini tanpa pikir panjang, ia mengambil uang 500 itu. Kemudian pergilah sang Bejo dengan riangnya. Dan sang tukang cukur ini berkata kepada pengusaha yang sedang mencukur rambutnya, "Dia benar-benar orang yang paling bodoh yang pernah saya temui. Bagaimana mungkin dia memilih uang 500 perak sedangkan uang 1000-an jauh lebih besar 2 kali lipat nilainya daripada uang 500 perak ini?" Nah, kemudian waktu berlalu. Selesailah sang pengusaha ini mencukur rambutnya. Kemudian dengan rasa penasaran, pengusaha ini mencari sang Bejo dan ditemuilah dia di pinggir jalan. Kemudian dia menanyakan kepada Bejo, "Weh anak kecil, kenapa kau memilih uang 500 perak sedangkan uang 1000-an lebih banyak nilainya 2 kali lipat daripada uang 500 perak itu?" Kemudian si Bejo dengan entengnya berkata seperti ini, Agar saya bisa mendapat uang 500 berkali-kali. Karena tukang cukur itu selalu penasaran mengapa saya tidak ambil uang yang 1000. Kalau saya ambil uang yang 1000, berarti permainannya akan selesai. Sahabat, nyatanya banyak orang di luar sana yang merasa lebih pintar dibanding orang lain, hingga mereka berani untuk merendahkan orang lain. Padahal kepintaran seseorang hanya diketahui oleh orang itu sendiri. Alangkah bijaksananya jika kita tidak menilai seseorang dari luarnya saja. Hingga kalian tahu kan siapa yang dipermainkan dan siapa yang mempermainkan.